Oke cuy, kita lanjut ya kemarin gimana? Potong hujan kemarin soalnya. Potong hujan. Mantap. Gue nyeruput dulu balik nih. Siap. Malum habis beruberan tadi. Ada insiden goblok lah. Boleh Cul, dilanjut Cul. Kemarin dari Kemarin itu apa ya? Udah gue lupa lagi kemarin apa? Itu ngobrolin masalah band musik yang buat hidup lo berubah lah. hidup berubah lah gitu ya. Maksudnya kemarin kan gue jawab tuh Sheila Seven lah gitu kan. Gitu ya. Tapi belum dijelasin detailnya ya, baru belum. orang yang ngenalin ke lo lah ya kan. Untuk Sheila Seven-nya terus gimana? Jadi itu jadi gue suka tuh bener dari SD lah itu Sheila Seven itu. Jadi walaupun ntar banyak irisan di kuping gue yang akhirnya tiba-tiba gue dengerin lagu yang lain gitu. Musisinya? Iya, maksudnya denger lagu-lagu yang lain, tapi hampir semua band yang gue suka, musik yang gue suka, gue inget historinya gue. Hampir semua. Histori awal gue terbentuk itu band gitu. Bukan, histori awal gue nemu si lagu itu. Jadi gue hampir inget. Jadi gue kayak tadi Sheila Seven tadi ya, gue pertama kalinya ya, lu dengerin di lah ya. tahapan jadi kemarin gue acara bank lah gitu ya, acara konser bank, gue masih inget tuh. Terus dikasih tahu. Jadi gue apa gue nyender kayaknya. Oh iya, kalau ada ininya enak nih. jadi gue kayak gitu, historinya tuh gue hampir inget gitu kan, hampir inget. Kayak gue suka kayak Bon Jovi tuh awalnya apa tuh lucu tuh kalau pengen tahu. Jadi berarti nggak tahu siapa tadi udah Bon Jovi nih baru lagi nih. Jadi kalau Sheila Seven tuh hampir gue dari awal tahu band musik band sampai sekarang. Tapi kalau ini musim-musimannya nih, istilahnya gue suka dengerin apa eranya kali ya, musimnya. Enggak, gitu. Gue malah tahu Bon Jovi telat. Gitu. Jadi ketika eranya udah nggak lagi hype, lo baru dengerin gitu, baru barang lebih yang gue tangkap ya. Iya, tapi awalnya seru. Kenapa gue denger lagunya Bon Jovi itu seru itu. Jadi lucu lah gitu kan. Gimana coba? Jadi spill dikit lah. Nah, jadi gue awal suka musik kayak gitu tuh awalnya gue dulu pernah kerja lah di hotel, ya kan. Oke, nggak usah disebut lah ya. Pernah kerja di sebuah hotel lah bintang 5 lah gitu kan, di terus teman gue di kosannya ada musik tapi belum ada Bon Jovi nih ya. Kayak kompilasi lagu-lagu rock slow rock gitulah, rock and roll gitu, kayak Scorpion. Kalau Scorpion gue dari kecil udah tahu. Nah, gue dengerin ini nih kayak si Firehouse tuh baru tuh. Firehouse tuh baru. Itu gue udah kuliah, itu gue udah kerja dan kuliah kan waktu itu. Dan itu telat banget. Harusnya kan 90 musik 90-an, gue taunya tahun 2000-an kan. Gitu malah. Jadi gue malah taunya tahu band-band Indonesia gitu kan. Nah, terus kayak Bad English gitu kan. Dan gue kan taunya satu lagu doang, Bad English tuh, When I See You Smile gitu kan. Sisanya gak ada yang tahu gue. Nah, gue malah taunya karena waktu itu ada ajang pencarian bakat aja, terus ada kontestannya. Dengerin lagu itu gue jadi dengerin lagi tuh, tapi gue 2014 malah. Lebih jauh lagi ya. Jauh lagi gue. Malum lah. Terus gue tahu lagu-lagu kayak gitu kan. Wah, lagu-lagu musik yang rock gitu asik juga gitu kan. Nah, terus suatu ketika teman gue ngajakin nonton gigs nih. Ada salah satu band indie di Pamulang ya kan. At least dekat rumah gue kan, Pamulang lu tau lah ya, Pamulang dan daerah gue di Depok itu kan dekat. Jadi gue kan kuliah dulu di daerah Pamulang lah, nggak jauh dari Pamulang, perbatasan Pamulang Ciputat. Gue dulu kuliah. Terus teman-teman gue anak-anak punk sih, anak-anak punk dulu. Kayak ada gigs nih, gue lupa band apa gitu, band lokal, band indie lah, terkenal juga tapi kalau nggak salah lebih yang Kerok atau Koin gitu nama bandnya. Lagi ulang tahun, vokalisnya nikahan, dia ngadain gigs lah di dekat rumahnya, kayak acara-acara gitulah band. Nah, terus di saat itu naiklah band-band rock, punk gitu kan, dan gua terus tapi lokal ya. Ya bawain lagu-lagu kayak Sex Pistols juga ada gitu-gitu. Terus ada gitu ya. Iya, terus yang ada band yang perempuan semua, cewek semua, lagu-lagu kayak Scorpion gitu. Gue tahu nih gitu kan. Terus tiba-tiba naiklah yang bawain si Bon Jovi ini, dan gue nggak tahu itu band apa waktu itu. Lagunya nggak tahu, bandnya band dalam artian band dari mana. Si Bon Jovi ini gue nggak tahu gitu. Nah, terus lagunya tuh yang diputar gue masih ingat, Always judulnya. Akhirnya gue nanya ya, setelah gue nanya itu judulnya Always. Dan itu lucunya, jadi di saat gue asik nih, lagunya asik banget kan. Piano dulu tuh teng 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 gitu kan ya, kurang lebih kayak gitu lagu, takut salah juga.
Terus pas gue lagi menikmati banget, di depan gue tuh lagi ada kayak antara dua ini lagi cekcok, lagi berantem. Siapa ya? Orang lain, orangnya lagi nonton Kiss juga, Mabuk nggak? mabuk gitu kan. Pantesan. Jadi Terus, lagi disayurin lah istilahnya gitu ya. Kalau Iya. dipukulin satu, dipukulin banyak orang gitu. Dan gue wah, bahan nih, tutut gitu. kayak gue bengong gitu, gue dengerin musik si kayak si lagu ini gitu kan. Ini lagu enak banget gitu kan. Terus Sampai kelar, sampai keributannya tuh gue kayak nggak merhatiin gitu loh. Ternyata di depan gue ada keributan, dan teman gue sempat misahin. Terus kata teman gue, lu ngapain sih, diem aja, ada yang berantem lu diem aja, takut kena samber lah istilahnya gitu ya. terus Anjir, gue bilang, kan gue tadi dengerin lagu siapa ya tadi ya gitu. Yang mana yang tadi tuh? Itu mah Bon Jovi. Gitu kan. Akhirnya gue nyari dulunya Winem ya, Winem ya, musik ya. Dulu teman gue ada musik gue. Iya, gue nanya, lu tahu zaman dulu banget. yang dulu banget ya kan, lu tahu ini nggak musik Bon Jovi gitu kan. Karena si teman kuliah ini dia suka musik rock gitu, bandnya juga sama. Bandnya dia tuh musiknya tuh ada 8 menit lagunya, 10 menit. Jadi gitarisnya gitu. Jadi gue pernah ikut latihannya soalnya gitu. Terus gue ada Bon Jovi. Banyak banget itu di komputernya dia. Akhirnya lo dengerin di situ. Akhirnya gue dengerin tuh Bon Jovi, terus dia punya Firehose juga. Jadi gue akhirnya nggak cuma tahu Always lah yang gue suka, ada Never Say Goodbye gitu lah. Gitu dah. Jadi gue tak banyak sih, maksudnya gue pertama kali suka musik ini gue sih masih inget lah awal gue sukanya kenapa gitu kan. Yang lucu ya itu gue suka Tapi musik akhirnya Bon Jovi. kayak pertama kali denger musik yang awalnya sebelum era sekarang ya, jadinya kita ngecabang aja gitu, dengerin lagunya jadi lebih banyak referensinya, bener Lebih nggak sih? banyak ya, dan musiknya bagus-bagus sih kalau dulu ya. Kalau menurut gue maksudnya kayaknya Dulu dan sekarang masih ada yang bagus juga iya sih sekarang. stylenya kayaknya ya, karena gue mungkin orang lama kali ya, Mungkin Stylenya karena bagus. proses mereka buat karyanya itu, atau proses dia bisa dilihat sama banyak orang nggak mudah kali kayaknya. Mungkin itu kali ya salah satunya sih kalau menurut gua. Iya, terus kembali sedikit ke Ceylon Seven ya. Nanti gue juga akan ada pertanyaan juga buat lu sebenarnya. Kan? Kembali sedikit ke Ceylon Seven biar nggak ngambang ya. Jadi gue mungkin ya musik yang inspirasi, yang menemani hari-hari gue tuh Ceylon Seven. Jadi gue setiap hari playlist gue adalah Ceylon Seven. Jadi gue kemarin dengerin Ceylon Seven, gue berangkat kerja dengerin Ceylon Seven, pulang kerja dengerin Ceylon Seven. Tapi kalau misalkan di waktu-waktu tertentu gue dengerin band-band lain gitu kan ya. Kayak misalkan kayak tadi Rumah Sakit gue dengerin, Morfem gue dengerin lah, banyak lah gitu. Jadi tapi kalau misalkan kayak untuk perjalanan gitu kan, untuk kayak gue dari saat perjalanan dari A ke B, gue pasti dengerin Ceylon Seven. Nggak tahu kenapa, yang gue kepengen itu. Nah jadi gue selalu dengerin Ceylon Seven, dan gue sekarang selalu dengerin Ceylon Seven gitu kan setiap perjalanan. Nggak tahu deh kenapa. Jadi itu Sampai sekarang masih ada sekarang. di playlist lo lah ya. Ada playlist gue. Ada, jadi gue sempat dulu gue punya mantan lah gitu, sempat gue ditegur kenapa sih sukanya dengerin musik yang live, yang konser gitu kan. Kenapa gue kayak gitu, karena gue kalau gue dengerin musik yang live, yang konser itu berasa kayak misalkan Ceylon Seven cover Ceylon Seven gitu, tuh nggak sih? Oh iya, kalau pendapat lo gitu ya. Iya, jadi kayak tiba-tiba ada lick yang beda, ada ada kayak ya kalau dangdut cengkok lah gitu. Maksudnya apa ya, gue bilang kayak tiba-tiba si vokalisnya Duta tuh ada kayak ada ada nada yang agak beda lah gitu ya. Nah, terus bahkan ada 2 lagu yang gue tahu di saat konser itu ditambahin liriknya. Contoh? Sepia. Oh, Sepia. Nah, sama lagu bait pertama, dan itu menurut gue yang di bait pertama itu lirik ajaib banget tuh, nambahin liriknya tuh ajaib banget, dan itu relate sama kehidupan gue. Apa lirik ajaib yang lo kutip di lagu itu yang sampai sekarang lo masih selalu inget? Iya kan, ini kan liriknya gini, karena langkah ke belakang gitu kan, membuat luka semakin dalam gitu. Jadi gue kalau misalnya inget masa lalu gue kayaknya setelah denger gitu kan, ini lagu sedih nih. Ya lagu sedih, lagu kayak patah hati gitu kan. Menurut gue ya, itu pengertian gitu, lagu patah hati, tadi tinggal cewek atau apa gitu kan. Terus di saat gue dengerin itu kayak ini emang lagunya sedih, tapi kayak gue disuruh lu move on lah gitu, lu bangkit deh gitu. Ya. Iya gitu, itu tuh yang kayak kalau kita ngelangkah ke belakang terus, dalam berarti kita ngikutin belakang terus, luka kita kan semakin dalam lah gitu. Kayak mungkin kurang gitu. Ya gitu. Jadi kalau misalnya kita
anjir gue dulu diginiin sama Kayak sedih mantan. lo nggak bakal hilang. Iya gitu. Sedih lo Jadi nggak bakal hilang. bener Iya kan? betul. Itu kan lagu sedih, tapi ada yang tiba-tiba apa namanya membuat gue untuk bangkit gitu loh. Ada satu, dan itu lirik nggak ada di lirik kaset, liriknya itu di pas saat live konser Judul aja. lagunya tadi Bait pertama. akhirnya itu mengubah hidup lo secara langsung. Apa mengubah pola pikir lo Pola pikir. ketika lo sedih? Iya. Oh, harusnya seperti ini ya. Iya, Ya, jadi rulesnya seperti itu ya. iya. Gitu. Ya kayak misalkan nih Mengubah pola pikir lah ya. gue misalkan kayak apa ya, hal-hal yang gue lakuin sekarang, gue misalkan nyari kesibukan atau apa gitu kan, ya gue karena gue nggak mau nginget masa lalu lah, maksudnya masa lalu gue kurang baik nih misalkan gitu kan, maksudnya gue nggak mau yang udahlah gitu kan, maksudnya Setiap orang punya lah masa iya, lalunya sendiri. gue jalan baik aja buruk gitu. baik buruknya Iya. pasti Tapi punya kalau lah. gue misalnya gue ngingetin masa lalu mulu, kayaknya bener luka kita, anjir gue kenapa gue dulu digituin, anjir gue kenapa gue anjir, itu mah pembahasan nanti ya kali ya, itu bangke lah gitu kan. Gitu kan. Jadi Seorang acil yang udah tua ngomong kayak gitu sama gua. jadi itu apa sih namanya, udahlah kelar gitu maksudnya dengan ya salah satunya dengan lagu itu. Tapi kalau memang lagu favorit gua kalau ditanya dari Salon Seven tuh satu lagu, dan ini lagu ini karena gua lagu pertama yang gue dengerin dari Salon Seven. Itu lagu di album pertama pastinya, lagunya judulnya Dan. Gua mungkin nggak punya ceritanya, si lagu itu mungkin nggak relate dengan kehidupan gue, tapi gue suka dengan lagu itu, dengan ya mungkin nadanya, atau mungkin di saat tertentu mungkin relate dengan kehidupan gue, ya pasti akan lebih seneng sih dengerinnya. Tapi memang belum pernah relate dengan kehidupan gue, tapi emang gue suka musiknya sih sekarang. Mau di apa sih, dan ini ya mau di konser tuh kadang diganti begini Tapi jadi gua suka lagu semua. yang pemersatu sih kalau misalnya Anthemnya Salon Seven sih. Iya, Jadi kalau ketika ada orang bawain lagu itu, misalnya acara mungkin cuma main gitar-gitaran, oke lagu itu cocok buat dinyanyiin rame-rame. iya gitu. iya Anthemnya Salon Seven sih kalau menurut gue. Jadi kalau dia konser live nggak ada itu, kayaknya sih agak hambar sih ya. Tapi karena gue mungkin suka ya. Tapi Karena mungkin, gue perhatiin ada beberapa temen gue yang jadi membernya Sheila iya Gang. Sheila Gang ya. Terus setiap dia tuh jadi gue nggak tahu ya, dia kayak member udah lama ya. Jadi setiap dia posting tuh kayak ada pride-nya sendiri, ngerti nggak lo? Di saat dia nonton live gitu maksudnya. Satu nonton live, kedua dia punya eksklusif buat foto bareng Iya, sama iya, mereka iya. ya kan. Iya, Jadi iya. rasa kebanggaannya tuh masih ada gitu ya kan. Dan itu bener-bener kayaknya fans garis kerasnya Sheila dan Iya, gue itu iya. bener ada ya kan. Gue kalau gue liat story-nya gitu sampai sekarang. Gue dulu kan pernah jalan-jalan tuh ke Jogja ya, SMP. Masih inget banget. Gue sengaja jalan-jalan sendiri aja gitu. Gue Siapa pengen tahu ketemu gitu. nyasar ketemu mereka. Tujuan gue itu doang, nyasar ketemu mereka gitu. Kali aja gitu. Padahal mah Jogja luas kan, dan gue nggak tahu kan. Maklum lah Ci, namanya juga masyarakat ya kan. Yang gue pikirin apa, semoga ketemu Duta, ketemu Eros, tapi pikiran gue kayak gitu doang. Terus pas ketemu Startup gitu Ya ya. pastilah, pasti itu udah parah itu pasti dan nggak tahu akan ngomong apa juga kalau udah kayak gitu. Diem aja gitu Pasti ya. ya, iya kalau ketemu apa namanya, salah satu, gue pernah ketemu sama drummernya yang setelah Anton ya, Brian. Dan itu gue biasa aja, tapi setelah diceritain sama orang sekitar situ, jadi kan Brian ini punya kafe dulu ya, tapi kemarin kafenya gue pernah main lagi ke situ udah nggak ada, di daerah Jagakarsa. Jadi pas gue liat, oh kok ada Brian ya di sini, oh ini memang kafenya Brian gitu. Terus gue liat mobilnya juga gitu kan, dulu mobilnya BMW, kalau nggak salah BMW, terus ada platnya tuh 507 ya. Iya, kalau nggak salah BMW platnya 507 kalau nggak salah ya. Tapi kalau platnya bener 507, tapi mobilnya nggak tahu BMW atau apa, gue lupa. Terus gue dikasih tahu, kadang Adam suka main kesini juga gitu, lu kesini aja gitu kan, kata yang jaga sih. Jadi kata yang salah satu tenan di situ lah gitu kan, lu main-main aja kesini, kadang-kadang Adam atau siapa, yang seringnya Adam sih katanya suka main kesini gitu kan. Jadi gue kadang-kadang iya kadang-kadang gue ke situ gitu kan ya, tapi memang jarang ini juga. Terus gue apa ya, anjir gue tiap albumnya gue paham sih, tiap albumnya dirilis ada histori tersendiri sih, tiap albumnya dirilis gitu. Kemarin lihat di Instagram nggak salah, Adam baru dapat itu
kayak bass eksklusif dari Fender kalau nggak salah. Dia pakai Fender edisi dia edisi gitu. dia. Keren sih menurut gue. Ya Udah kan ada yang biasa yang di endorse sebelumnya kan ini kan Eros kan, di endorse Fender kan. Kayak suatu saat bisa lah gue punya lah mudah-mudahan. Amin ya. Seenggaknya yang inilah, yang KW yang beli di Shopee. Karena udah nggak punya bass gue. Itu sekilas deh. Sekarang gantian lah. Gue pengen tahu lo nih ya kan. Gue pengen. Kok jadi panas ya? Iya ya. Gue pengen tahu lo nih. Kalau lo sendiri, mungkin pertanyaan akan mungkin sama dan mungkin akan sedikit berbeda lah ya. Kalau lo sendiri tuh senangnya tuh musik apa? Terus ya mungkin band apa sih yang lo suka, bener-bener suka? Ada nggak sih kayak gue kan tadi Silon Seven lah. Mau gue akhirnya tiba-tiba suka musik lain atau band lain, tapi gue tetap Silon Seven yang gue suka gitu kan, nggak berubah kalau Silon Sevennya. Ada nggak sih lo kalau lo sendiri? Ajan. Oh iya sorry. Maaf tadi kepotong. Ajan dulu. Ajan. Ajan Oke, dulu. siap. Gue ulang lagi kali ya. Iya. Jadi Wah, masukan daun lagi. musik apa sih yang menginspirasi lo? Kan sedikit Suara lo kecil banget. Oh, musik apa sih yang menginspirasi lo, yang lo suka dari dari mungkin dari kecil atau sampai sekarang lo masih suka gitu, terus atau mungkin musik aja apa aja yang ada di hidup lo deh. Karena gue masih inget banget sampai sekarang lo pernah ngasih tahu gue salah satu lagunya My Chemical Romance yang Decent Chance ya. Oh iya, itu kemarin gue patah hati, gue dengerin itu mulu bangke. Gue nggak tahu artinya apa. Jadi, secara ini, tapi gue nadanya asik banget buat patah hati, merayakan patah hati itu si lagu Decent Chance itu. Oke, siap. Gue lanjut. Kemarin sempet gue singgung tuh yang kemarin ya, video yang pertama. Kalau gue tuh dulu awalnya kayak ngedengerinnya tuh cuman aransemennya doang Cul. Tapi arti dari sebuah lirik itu apa gitu. Nah di era-era itu gue tuh ada dengerin lagu Indonesianya juga sama lagu luarnya juga. Untuk lagu luarnya gue denger My Chemical Romance, terus gue dengerin Fall Out Boy ya kan. Nah terus gue baru tuh ada era-era Avenged, tapi gue nggak terlalu dengerin banget lah karena ada teman gue yang udah suka juga nih sama Avenged. Jadi gue memang lebih suka condong ke My Chemical Romance karena teman gue tuh ngedoktrin banget. Kita buat lagu ya My Chemical Romance yuk gini-gini kan. Di saat ngeband. Pas saat ngeband tuh itu udah SMP cuy. Iya, SMP. Lagu-lagu My Chemical Romance yang mungkin di temen-temen gue, jadi band gue itu dulu beda sekolah ya, jadi gue yang beda sekolah sendiri. Nah di sekolah gue ini lagunya kebanyakan lagu-lagu Indonesia, kalau nggak yang menunjukkan hype-nya tuh lagu itu gitu kan. Kayak misalnya kayak dengerin rock yang lagi hype-nya apa gitu, misalnya kayak gitu. Tahun berapa itu tahun? Itu 2000 berapa ya, 2005an deh kayaknya, gue lupa inget deh kan. Nah teman gue itu yang satu band gue itu kan beda sekolah sama gue, ngedoktrin gue lagu-lagu kita pasti bisa kita mainin lagu ini. Pokoknya emang udah kalau ke teman-teman tuh dia emang semangat banget lah ya kan. Ya gue dengerin lah My Chemical Romance ya kan. Mungkin kalau yang lagu yang gue kasih unjuk ke lo, gue belum pernah bawain lagu itu karena gue dengerin lagu itu lagi ketika temen gue nyetel lagu itu. Akhirnya di tempat kerjaan kan gue salah satunya kan yang megang kontrol musik kalau untuk di kerjaan itu kan setiap pagi gue pas nyetel tuh buat anak-anak tuh lagu tuh sekeras-keras sampai gue diomelin sama bos gue kan. Kan gue denger lagu itu akhirnya gue ulang-ulang terus gitu set playlist gue gitu. Nah sampai sekarang gue nggak tahu artinya apa, tapi emang lagunya emang cocok buat patah hati kalau secara kecewa kan, artinya kan kecewa ya kan. Terus secara emosional itu dapat teriaknya apa sih namanya, kayak dapat lah untuk merayakan patah hati, feelnya dapat. Dan gue juga nggak tahu arti seluruhnya apa gitu kan, tapi memang bang kayak gini, nggak usah jauh-jauh, kayak misalnya orang-orang yang suka lagu Jepang atau Korea belum tentu semuanya tahu liriknya. Nah gue ngerasain ketika gue dengerin lagu itu sama, gue nggak tahu artinya gitu. Feelnya tapi dapat yang tadi gue ralat, mereka misalnya ada teman-teman yang suka lagu Jepang atau lagu Korea, belum tentu tahu arti liriknya gitu. Gak semuanya tahu arti liriknya, atau memang udah lu suka lagunya baru ngedalamin arti liriknya gitu, bisa jadi gitu. Nah, ketika gue di era itu dengerin lagu My Chemical Romance, gue nggak ngulik arti lagunya kan, dulu belum ada Google Translate dengan masih pakai kamus bahasa Inggris yang setebal ini, gitu. Gue mager gitu kan. Tapi banyak kan musisi yang mengartikan apa, yang membolehkan fansnya untuk mengartikan lagu gue dengan apa, mungkin suasana hati lo atau apa gitu kan, karena jadi persepsi masing-masing ya fansnya kan? Gitu kan. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada juga kayak gitu, kayak ada beberapa lagu yang ternyata pas ditanya
apa namanya ke penyanyinya ternyata memang yang gue lihat yang gue pahami ternyata berbeda dengan maksud dari si yang bikin si penciptanya gitu. Ternyata maksudnya dia kayak gitu, tapi arah gue pada saat dengerin lagu itu arahnya gue kesini gitu kan, ya kayak akhirnya ngebebasin lah pemikiran dari fansnya itu kan, atau kayak pendengarnya. lagu Jesela ada tuh Lapang Dada tuh ternyata si Eros bikinin buat bapaknya gitu kan, buat almarhum bapaknya gitu kan. Tapi kan pembawaan gue adalah kayak anjir lu mau married sama siapa terus nggak jadi gitu kan. Yang lu tangkap seperti itu. Iya, padahal yang gue tangkap dimaksud adalah ketika kehilangan seorang bapak mungkin. Iya, ternyata dia ketika kehilangan seorang bapak lu harus berlapang dada lah apa segala macem gitu kan. Ya gitulah. Tapi kan pengertian maksudnya si pencipta juga pengertiannya silakan aja lu mengartikan seperti apa silakan gitu. Bisa jadi tujuannya sama. Bisa jadi gitu kan. Atau artinya sama mungkin. Kembali lagi nih gue sebenarnya. Gue lagi aja. Kalau misalkan band itu kalau luarnya My Chemical Romance lah ya. My Chemical Romance lah karena memang MCR lah gampangnya. MCR ya kan, karena memang lu dari kecil lah gitu ya. Tapi kalau misalnya band Indonesia ada nggak sih? Ada. Jadi waktu itu ketika gue ngeband ya era cupu gitu. Ya pasti mengalami cupu lah setiap orang masih gitu. Masih tampilan bocah tapi gue juga dulu Harajuku gitu, anjir ya. Tampilan bocah masih udah ngeband gitu ya kan. Bermodalkan minta duit jajan buat ngeband gitu ya kan. Ngeband. Tuh gue bawain lagu Niji cuy. Hampir lagu Niji di album pertama yang English version. Breakthrough yang English versionnya dibawain sama gua sama temen-temen gue, yaitu temen gue itu yang ngedoktrin juga. Kalau Breakthrough tuh yang kayak Child gitu ya? Child, terus Bila Aku Jatuh Cinta, Hapus Aku tuh album Breakthrough semua gitu di era itu. Tapi gue kebanyakan udah yang bawain yang English versionnya karena sempet tuh sebelum album. Ada ya? Ada sebelum album Top Up tuh ngeluarin juga si Niji itu English version ya. Berarti kan? English semua lagunya. English, tapi biasanya tuh liriknya diganti jadi kan beda ya jadinya apa tuh namanya diksinya. Kalau misalnya ke lagu barat kan belum tentu misalnya kayak misalnya Aku Sedang Jatuh Cinta di sana bakal beda lagi kan. Maksud persepsi dari si liriknya itu. Jadi tapi mungkin tujuannya sama gitu ya. Kalau aransemennya sama gitu. Cuma ya. Bisa jadi kan diksinya diluas lagi gitu. Yang gue ambil sih kayaknya liriknya beda sih sama arti yang di Indonesia gitu. Gue pernah tahu kayak gitu tuh, kayak tadi bahasa Inggrisnya beda dan bahasa Indonesia beda tuh lagunya Rocket Rockers. Ada. Dia album Better Season, gue masih ingat Better Season. Terus lagu andalannya tuh salah satu kan si Ingin Hilang Ingatan. Bentar, gue takutnya kameranya mati. Bentar ya. Nggak apa-apa sambil aja, nggak usah di-cut. Aman. Kayak pindes aja cuy. Pinceng kan boker. Cuma kamera doang. Santai lanjut. Jadi albumnya Better Season tuh lagu andalanya kan kalau nggak salah Ingin Hilang Ingatan tuh ciptanya Ucai terus sama Hari Untukmu tuh. Nah Hari Untukmu ini kayak dibikin versi bahasa Inggris juga. Tapi judulnya Better Season beda kan. Beda. Hari Untukmu Better Season kan beda. Better Season musim yang baik gitu kan, Hari Untukmu gitu. Jadi tapi musiknya sama gitu. Mungkin gue mikir apa maksudnya sama, karena gue juga maksudnya nggak, karena nggak bisa dipaksain. Jadinya aneh gitu. Ya yang versi Better Season juga bagus gue dengerin karena musiknya sama. Terus si Hari Untukmu juga bagus gitu. Itu kan masih bocah ya, gue berpikir kok jadi artinya beda gitu. Pas gue udah sering ngobrol beberapa konten yang obrolan musik, ternyata emang nggak bisa dipaksain gitu. Dan mau nggak mau ya kreativitas si musisi tersebut ya bermain gitu, kayak gitu kan, kayak gitu sih cuy. Terus gue bawain yang English version karena format band gue itu sama kayak Niji, keyboardisnya ada, gitar 2 ya kan, bass ada, pokoknya sama lah. Terus gue abis dari English version album ketiga Top Up keluar. Gue nggak tahu yang English version termasuk dalam runutan hitungan album apa enggak ya kan. Itu album Top Up keluar, itu di album Top Up hampir semuanya dibawain. Biarlah ya. Iya, Biarlah. Terus ada soundtracknya. Waktu itu ada film luar itu gue lupa judul lagunya, Shadows. Kalau di Niji. Shadows ya. Original soundtracknya. Itu gue rasa jadi cikal bakalnya Niji jadi band yang sukses lah ketika membuat soundtrack.
gitu. Biasanya kan penyanyi ya untuk jadi soundtrack. Nah ini di band dengan formatnya lagunya apa, aransemennya bagus-bagus, British Itu banget. kalau yang itu ini sih yang Ku Tak Akan Bisa itu album itu bukan sih? Ku Takkan Bisa kayaknya setelah itu deh. Setelah itu ya? Itu nggak ada di album Top Up. Gue suka, maksudnya kayaknya beatnya enak. Itu kayaknya lagunya. album yang barengan sama singlenya Sang Mantan deh, kan ada tuh. Oh iya. Seinget gue itu ya, sekitar gue udah 2011 atau 2012 gue kalau inget lah, akan bisa. Gue juga dikit-dikit tahu karena kan zaman dulu kan ada MTV lah ya. Ada MTV, jadi masih kayak, ada MTV. Gue juga itu tahu udah mulai hilang tuh. Iya. lagu Child itu gue taunya di MTV tuh, jadi kayak Video klipnya Nirina Zubir. Iya, ya kan? Gue tuh nggak tahu kenapa ya, karena di dokter sama temen gue ngeband itu sampai bawain lagu Niji terus, akhirnya gue suka lah sama Niji ya kan? Beli kaosnya, beli merchandise-nya lah. Zaman dulu kan masih jarang orang tahu beli merchandise band gitu. Ada, gue beli satu lah, pas banget, masih ada tuh di rumah. Cuman udah kecilan kali. Nggak tahu kenapa ya, kan gue minta ya tanda tangannya. Iya. Gue minta tanda tangannya, tapi waktu itu nggak ada giring ketika gue minta tanda tangan. Nggak ada giring. Nggak tahu kenapa kayak dibaca gitu, giring keluar. Oh. Gue sering lah main ceng-cengan sama adik gue demen sama misalnya sama Vera ya kan. Vera ternyata juga sama ya kan, ada yang cabut juga ya kan, nggak utuh gitu. Terus di Niji juga sama, ada yang Vera juga, ada yang cabut ya kan. Akhirnya nggak tahu kenapa kayak di tanda tangan yang gue dapet itu, kalau tanda tangan jujur bukunya gue nggak tahu udah kesimpan kemana, cuman kalau merchandise masih ada. Itu kayak apa ya, kok bisa kayak gini gitu kan. Kan kok bisa kayak gitu kan. Tapi ketika Niji punya format vokalis baru, gue masih melihat itu worth it sih. Siapa namanya? Ubay. Dia bekas dari Indonesian Idol dan saksofonnya oke. Iya. Dan gue masih suka lihat beberapa kali, dan kalau misalnya gue ngepost bikin instastory kayak ngucapin ulang tahun salah satu personelnya, suka di repost juga gitu. Nah tapi dari situ ketika gue demen beberapa band yang dulu gue dengerin, itu belum ada tuh satu kayak misalnya lirik yang kayak misalnya gue coba pahamin banget gitu, kayak cuma sekedar gue dengerin lagu tapi emang gue suka band sama lagunya gitu. Tapi ada yang ngena. Kalau di Niji juga ada yang ngena tuh, gue lupa judulnya apaan, yang kayak tentang sama sosok ditinggalin juga orang tua. Gue lupa judulnya apaan. Oh iya kayaknya gue pernah tahu video klipnya dah kayaknya. Aku pergi tak akan kembali, kok nggak salah tuh, gue lupa judul itu. Tentang seorang anak yang tinggal sama orang tua ya. Kurang lebih ceritanya kayak gitu. Nah gue tuh itu yang masih ke dalam hati, temen nggak terini banget. Nah gue baru menyadari ketika itu pas buat ke diri gue, dan nggak tahu kenapa memang pas itu jadi lagi gue rasain itu. Gue di Perunggu karena banyak di album yang Memorandum ini gila sih itu. Liriknya kena di gue gitu kan. Terus gue sampai bisa ketika gue di motor sampai bisa netesin air mata, anjing nih lagu sih kan. Gila sih kan. Akhirnya karena lagu-lagunya dia memang buat orang-orang kayak kita sebagai urban lah atau masyarakat gitu kan, pengalaman masyarakat kecil yang dialamin gitu. Gitu sih tuh. Berarti lo sekarang tapi kalau misalkan Nijinya masih lah ya, Nijinya masih tetap support lah, maksudnya support. Iya, gue masih sering lihat gini. Cuma kalau nonton belum pernah lagi aja. Iya, nonton belum pernah lagi dan kalau misalnya ada kesempatan, ada rezeki, umur waktu, gue pasti mau nonton lagi versi lah Ubay. Versi Ubay ya. Karena kan ada beberapa lagu yang dirubah yang apa yang namanya? Bila Aku Jatuh Cinta tuh asik tuh yang jadinya dibuat tuh. Yang dibuat versi Ubaynya lah di YouTube sama di platform musik lainnya juga ada yang udah versi Ubay lagu-lagunya Niji gitu. Live ya biasanya, versi live kalau misalnya. Enggak versi live kayaknya. Udah ada rekamannya. Udah ada rekamannya. Nah, terus sekarang Perunggu nih ya kan. Perunggu. Itu karena ada unsur Oji atau gimana nih ceritanya nih? Sedikit aja. Gue Perunggu enggak karena Oji juga, karena emang gue dengerin waktu itu ada awalnya di pencarian
pencarian Spotify sih. Oh iya Spotify iya. kan kalau di Spotify kan ada kayak misalnya Iya, algoritma. band yang algoritma yang direkomendasiin lah Iya, ya kan. algoritma. Gue dengerin pertama gue kayaknya nggak masuk, terus gue dengerin paksa dulu kok kayak Foo Fighters banget anjir isian gitarnya Iya. kan. Dan akhirnya gue coba dengerin lah, gue dengerin satu album gila sih gue bilang. Dan gue apa ya, gue kayak gue sama Pauji belum klimaks nonton dia karena Anjir. ada aja bukan apa ya, yang pertama gue salah ikut acara, yaitu acara kayak komunitas gitu dan itu bukan show musiknya. Terus yang kedua gigs tuh ya kan, hujan, 2 lagu bubar, jadi gue belum nonton full Depok tuh? perunggu. Depok. Yang pertama itu di Bintaro yang acara komunitas. Iya. Terus yang kedua Yang lu bilang di Depok SCBD. itu? Yang di Depok itu lu Nggak, jadi? yang di Depok bukan perunggu gue itu. Oh, Bukan. Depok waktu itu gue bara suara cuy. oh bara suara. Iya, bara suara. Bara suara gue juga suka sih. Bara suara juga sama beberapa liriknya yang menurut gue pribadi itu sebagai nasihat ada ya, tapi lebih banyak di perunggu. Gitu sih. Karena bisa gila sih. Kalau di bara suara kayak sebagai nasihat, oh kita tuh nggak boleh kayak gini sebagai pandangan sebagai umumnya manusia tuh kayak gini gitu. Gue menangkapnya seperti itu ya. Dan lagu-lagunya tuh di bara suara juga secara aransemen kayaknya ini deh yang bisa ngegantiin memori gue di Niji gitu ya kan, karena aransemennya satu susah ya kan. Iya. Dan ketika ada orang yang mainin bara suara menurut gue gila keren, karena ada teman gue yang sering kalau di Instagramnya Instastory main bara suara nih, gitar bara suara gila sih gue bilang. Terus dia ngedoktrin anaknya dia nonton lah ya. bara suara juga ya kan. Apa gitulah. Perunggu sih cuy. Iya sekarang ya perunggu lah. Kalau gue sih kayaknya sekarang gue banyak. Kalau gue, tapi gue juga banyak dengerin yang lain juga. Iya. Cuman salah satu yang mungkin yang sering ada di playlist itu. Gue lagi dengerin ini, gue band Bandung. Apa namanya? Band Bandung. Gue lihat podcast siapa, kalau nggak salah Kang Arman Maulana ditanya siapa gitu kan. Terus gue lupa ya Kang Arman Maulana atau siapa, gue nggak lupa. Tadi ditanya lagi dengerin lagunya siapa, orang musik Indonesia gitu kan. Terus dia jawab, ini Juicy Luicy anjir. Wah, gue gara-gara lo dengerin itu juga yang pas kita terakhir main ya. Terakhir ketemu. Ya, terakhir ketemu. Gue denger lagu itu. Dan banyak kata-kata hujan yang diulang. Bener gak? Iya. Terus gue bilang sama teman kantor gue, lu dengerin band ini gak? Ya, terus gue bilang langsung, di band banyak banget mengulang kata hujan dan gue suka gitu. Cocok banget, gak tau kenapa hujan jadi senjata utama di lirik itu, gue gak tau kenapa ya. Gue langsung dengerin cuy. Anjir, gue nggak nyangka kalau lu, gue nggak nyangka kalau lu bisa lihat ke arah sananya ya, karena gue kayak gini, gue orang yang suka hujan. Maksudnya gue tuh seneng banget hujan-hujanan dan lihat hujan tuh gue seneng. Jadi kayak gue tuh kadang gue kenapa sih nggak punya gue nggak punya jas hujan ya kan di motor gue. Karena gue nggak kepengen terobos hujan, gue pengen diem nikmatin hujan sebenarnya. Walaupun hujannya seharian gitu. Iya gitu kan, misalkan seharian, gue seneng anjir, nggak tahu kenapa, gue seneng aja ngeliatin hujan. Bau tanah yang keluar iya, gitu ya. Gitu kalau habis panas tuh anjir tuh enak banget itu enak banget ya. Ya benar tuh si ini itu, gue sempat mikir ini kenapa banyak lirik yang ada hujan-hujan ya gitu kan, gue bisa mikir gitu kan ya. Lirik ada hujan-hujan ya gitu kan, dan ya akhirnya gue juga suka hujan gitu kan, gue juga suka suasana hujan gitu kan, suasana sering gitu tuh ini kayak gini asik banget gitu kan. Jadi kadang-kadang gini kalau ada orang yang ngomong tentang satu band baru, gue iseng searching band itu kayak gimana ya, jadi gue nggak mau nutup diri gue sekarang sama satu band, jadi gue memang dengerin beberapa musisi. Iya itu asik sih, maksudnya gue itu ya band-band baru itu, sama gue lagi ada nih band baru lagi popang tuh, Skandal namanya. Wah, Skandal boleh tuh dengerin. Iya, coba dah cek aja Skandal. Boleh komen ya. Iya. Lagu-lagunya apa aja? Lemon kalau nggak salah judulnya. Judul lagunya Lemon. Iya, Lemon kalau nggak salah. Dia sama cewek kalau nggak salah nyanyinya. Terus apa lagi ya kalau band-band sekarang ya yang gue dengerin itu tadi Skandal itu kayaknya kalau kayak Hindia mah udah agak jauh ya, maksudnya udah agak berapa tahun yang lalu ya kan, sebelum Covid. Udah dengerin duluan ya. Hindia kan dulu zaman sebelum tapi Covid. Tapi Lomba Sihir gila sih itu. Lomba Sihir lagu gila juga sih. Baskara Putra tuh gini deh, 2 jempol deh dari gue. Emang keren sih dia gitu. Keren Gue dengerin waktu zaman di Fish terus
dia bikin solo kan, yang produserin kan Petra Sihombing. Gue sempet emang bisa gitu kan, karena gue nggak kenal Petra Sihombing kan. Tapi lagu-lagunya Petra keren sih. Keren, ternyata yang kemarin juga keren aja. Iya. Pas itu asik juga nih Hindia gitu kan, Baskara Putra itu asik banget gitu. Jadi gue kalau Baskara kayak Hindia kan maksudnya udah agak lama ya. Nah, yang baru itu dari satu musik skandal tuh. Ketika dia berkembang, dia bisa jadi songwriter tuh. Jadi ketika musisi ada gitu ya, contoh ya, dia nggak cuma menyanyi doang si Petra Sihombing, tapi jadi songwriter yang bisa dipakai lagunya ke musik yang lain dan itu jadi single yang bagus. Itu susah cuy. Jadi itu perkembangan gila dari seorang Petra Sihombing menurut gua. Gua pernah nonton di channelnya siapa ya? Soalnya apa siapa? Lupa yang ngebahas Petra Sihombing. Keren sih. Oh iya, kayaknya Soleh deh. Kayaknya Soleh ya. Itu terus ya itu tadi skandal, lu bisa dengerin aja tuh popang-popang gitu. Kayaknya asik juga tuh musiknya. Kayaknya nggak tahu baru, nggak tahu ini, yang jelas gue baru tahu dari sama tadi dari algoritma yang gue dengerin di, kalau gue mainnya di YouTube musik kan yang gue dengerin di YouTube musik, jadi ada algoritma gue. Jadi kan gue masih dengerin ini band popang gue masih dengerin lah, salah satunya pastinya PB Gaskin pasti gue masih dengerin ya. Terus masih ya Killing Me Inside ya versi lama, yang versi Sansan, yang versi Rockers barengan sama JDC gue dengerin. Iya. Sama SHA juga kadang-kadang gue dengerin, maksudnya masuk di ini gue lah, masuk di random musik gue yang di playlist gitu, tiba-tiba ada. Asik banget yang kena angin. Ini suasananya udah suasana mau menuju hujan. Dari lo buat gue dah. Kayaknya udah sih udah kelar ya, berarti gue udah tahu. Ikut closing aja kali ya. Boleh karena udah setengah jaman juga. Oke, dari gue tutup aja ya. Jangan lupa nonton Molin, tayangnya setiap hari Rabu jam 7 malam. Oke. Kalau ada rekomendasi tempat boleh nggak sih? Boleh kan gue di deskripsi munculin. Iya. Di deskripsi munculin kalau misalnya lo punya usaha buat dijadiin tempat kita konten, buat aja promosi boleh. Boleh aja ya, di mana aja. Satu lagi kalau misalnya lo punya cerita-cerita yang bagus, kita boleh jadi akad obrolan juga boleh, jadi bahan curhatan. Lo boleh DM ke gue sama ke Acul, udah gue taruh di deskripsinya ya. Di masing-masing video udah ada. Boleh follow kita di Instagram juga. Oke. Dari gue sekian, makasih. Bye.